Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kita kali ini adalah cerpen yang kedua yang akan saya bacakan untuk dibandingkan dengan cerpen yang sudah saya bacakan pertemuan yang lalu. Cerpen kali ini berjudul Sebuah Cerita Tentang Kopi, karya Fanny Jonathans. Fanny Jonathan ini merupakan putri dari Gershon Pyok, seorang sastrawan berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mari kita mulai. Kau tahu, persaingan kita tak pernah tuntas. Aku dan kau adalah rival yang tegas bila berhadapan. Namun rindu selalu kala kita berjauhan. Kita punya mimpi yang sama, memenangkan persaingan dalam bisnis yang kakek kita rintis. Mereka telah memulainya sejak kita masih di awang-awang. Kakekmu dengan toko kecilnya di awal tahun yang sama dengan tahun didirikannya warung kopi depan rumah kakekku. Mereka berdua orang tua yang tak pernah mengenal lelah untuk menenangkan ambisi bisnisnya. Mereka sama seperti kita, ambisius tanpa kenal kata lelah. Dua bisnis rumahan itu saling berhadapan. Dua-duanya memberikan suguhan yang sama. Dua-duanya menjadi musuh bebuyutan yang tak pernah tuntas. Hingga kita muncul ke dunia. Aku dan kau melebur bersama biji-biji kopi yang mereka kumpulkan di gudang-gudang tersembunyi di setiap lorong rumah tua mereka. Dua orang manusia itu telah melebarkan sayap dalam bentuk yang lebih elegan dan merasuk hingga ke bisnis internasional dalam skala besar. Rahasia yang mereka simpan begitu tertutup rapat. Dua makhluk tua itu saling mengintai, saling meracik, dan saling curiga. Mereka saling tersenyum bila berpapasan, namun di saat yang bersamaan, mereka saling mencari tahu keberadaan pelanggan masing-masing, mencari tahu seberapa besar omset yang telah dihasilkan. Siapa di antara para pelayan yang berani membelot, tak ada ampun bagi mereka. Mereka manusia-manusia gigih yang membuat kopi menjadi lebih bermakna. Mereka adalah kakekmu dan kakekku. Kini yang ada kau dan aku, dua makhluk tua yang telah terbang di awan gemawan. Entah mereka membawa naluri bisnis kopi mereka di sana atau tidak. Kau dan aku tak pernah tahu. Kita penerus yang mengemban amanah dari mereka. Aku terdidik untuk mengintai. Kau pun demikian. Kita saling menyembunyikan rahasia. Rahasia dalam aroma kopi yang berbalut dengan cinta dan persaingan. Kau mengintip dengan penciuman melalui para kaki tanganmu, dan aku mengendus apa saja perkembangan terbaru yang kau ciptakan melalui rumusan-rumusan baru, yaitu teori untuk memecahkan aroma kopi menjadi aroma yang baru yang mengguncang bisnis kakek-kakek kita. Itulah yang terjadi kini. Geliat dan nafsu kita menjadi pemasok kopi yang terbaik dan tak pernah pupus. Di saat yang bersamaan, nafsu libido kita tak bisa tertahankan lagi. Aku jatuh cinta padamu dan kau pun demikian. Namun, demi kopi, semua kisah kita berjalan tanpa arah. Tujuan yang kita rancang melalui pertemuan-pertemuan singkat yang menggebu selalu berakhir dengan persaingan dan kecurigaan. Aku tak bisa menerima pinanganmu, ujarmu ketus. Aku tak mau ada mata-mata di antara kita. Itu alasannya. Mata-mata apa? Tanyaku. Keluargamu. Aku tahu mereka menginginkan rahasia tersembunyi dalam meracik kopi yang dimiliki keluargaku. Itu salah satu sebab mengapa aku terus memikirkan kelanjutan hubungan kita. Tapi orang tua kita kan sudah setuju. Ya, di depanmu. Di belakang, mereka memiliki kecurigaan yang sama. Apa benar begitu? Kita lihat saja nanti.
Kemudian pembatalan sepihak itu benar-benar terjadi. Aku terpaksa mengikuti alurmu. Cinta yang membeludak itu terlebur oleh kepentingan bisnis masing-masing keluarga kita. Kau aman dengan rahasiamu, aku pun demikian. Aku juga tak mau menjadi lelaki pecundang yang mencoba mengorek rahasia dengan dalih cinta. Ya, memang kau cerdas, bisa menangkap gelagat itu dengan jitu. Kau memiliki hati sekeras batu, mampu menutup cinta yang telah kita jalin selama 8 tahun dengan wajah datar sedingin es, tak ada kesedihan di situ. Kau kemudian berubah menjadi orang asing bagiku. Aroma kopi telah menutupi segalanya. 3 bulan kemudian, kau muncul dengan produk barumu, beragam jenis kopi yang kau hasilkan atas nama Warung Kopi Melati yang berdiri anggun persis di samping di samping rumah toko yang kau beli. Ada jenis kopi dengan nama Excellence. Kau meraciknya dari biji kopi yang besar-besar, mulus, bersih, terpilih, dan baik. Aroma kopi yang wangi dan rasanya kuat. Menurut pelayan sekaligus mata-mataku, khasiat yang ditimbulkan memberi efek segar bagi yang belum biasa minum kopi. Bagi yang belum biasa minum kopi akan merasakan efek panas dan membuat wajah menjadi merah. Kopi itu benar-benar hebat, Tuan. Setelah saya minum, sedikit terasa pusing. Tapi ketika beberapa kali mencobanya, tubuh saya menjadi kuat dan saya bertambah semangat untuk bekerja, ujar pelayanku dengan raut meyakinkan. Pernyataan itulah yang akhirnya membuat aku cemas. Peredaran kopi Excellence yang sedemikian pesat dapat menurunkan ekspor kopiku. Pelanggan akan beralih ke kopi ciptaanmu itu. Dan kuperhatikan kau duduk dengan manisnya memperhatikan pembeli yang datang dan pergi. Cinta memang telah benar-benar memudar dari wajahmu. Aroma kopi kian ganas menghapus rasa itu. Maka untuk menahannya, ku buat kopi tandingan yang kuberi nama kopi jantan. Kopi ini memiliki kadar kafein yang cukup tinggi, sebab kopi-kopi yang membungkus di dalamnya sangat kuat. Aku berharap kau terpesona dengan produk yang kuhasilkan. Persaingan terselubung mulai jelas terlihat. Kopi yang kuracik membuat kafein itu utuh dan memiliki kadar yang tinggi. Dan pembeli berdatangan. Lalu kau pun meradang. Kau tahu, kopi racikanku hampir menandingi kopi excellent milikmu. Apa-apaan ini? Ujarmu ketika kau mampir ke cafe shopku. Mengapa kau menciptakan kopi yang aromanya hampir sama dengan ciptaanku? Kau ini sudah kutolak, cintamu masih saja membuat ulah. Ujarmu sambil menggebrak meja. Apa yang salah? Kita kan bersaing dengan sehat. Aku memiliki nama sendiri untuk kopiku, sahutku enteng. Dan kau dengan nafas memburu berlalu meninggalkan tempatku. Aku tahu, di antara sumutmu, kau tengah merancang jenis kopi baru untuk melibasku. Jelas, persaingan terus berjalan. Kita saling memantau, mengendap-endap, mengintai para orang suruhan dengan penyamarannya yang piawai saling mencari rahasia, baik melalui rasa dan aroma. Tapi semua persaingan di mataku kian bertambah semu. Ketika kau terlihat semakin jauh dariku, kerinduanku padamu tak mampu lagi menutupi keangkuhan yang kumiliki. Aku ingin menyambangimu dan bertanya dengan satu kalimat sederhana yang semoga saja kau terima. Masihkah ada rasa cinta di hatimu? Rasa ini tampaknya kembali terlebur oleh ambisi yang kau tunjukkan padaku. Kopi betina ciptaanmu membuat aku berdegup kembali oleh persaingan yang muncul bak letupan gunung berapi. Tuan, kopi betina itu mengambil segmen para perempuan dan ibu-ibu muda. Kopi ini kadar kafeinnya tidak terlalu banyak, aromanya wangi, dan agak asam. Jika diminum dengan gula dan dicampur creamer, rasanya enak sekali. Hati-hati, Tuan. Jangan sampai para eksportir beralih membeli kopi ini dan melupakan kopi jantan.
ujar pelayanku. Sempat aku tertegun, namun aku mulai merasakan kelebihan yang dalam dengan persaingan ini. Dunia bisnis terus berkembang, inovasi baru selalu berkecamuk di otakku, semuanya seakan menari-nari membentuk lingkaran setan yang selalu menghantui kemana aku melangkah. Aku letih, aku merana. Inikah jalan yang harus kutempuh hingga aku tua nanti? Aku tahu, kau juga pastinya berpikir sama denganku. Kita terkepung oleh aroma kopi, aroma yang tidak lagi memberikan waktu untuk sekadar saling menatap dan merekatkan jemari. Lalu ku cari kopi andalan untuk menenteramkan hatiku. Dan kau pun mengetahuinya. Kau geram ketika tahu aku mengembangkan kopi Rajabika. Kopi yang sangat digemari orang-orang Jepang. Iklan dari mulut ke mulut yang kulakukan membuatmu meradang. Aku tahu kau jelas mengerti keampuhan kopi itu. Aromanya yang harum dengan rasa cukup keras, sangat lezat dan legit ketika bersentuhan dengan lidah dan mengalir lewat tenggorokan. Dan kau menemuiku dengan tangis yang mengambang di mata. Tidak bisakah kau menghentikan persaingan ini? Kau lihat, para importir mulai melirik kopi Rajabikamu. Mereka bersiap-siap untuk meninggalkan semua kopi racikanku. Kau jahat, serumu bagai harimau yang luka. Kau memulainya, perang sudah digelar, maka kita harus menjalaninya. Kakek-kakek kitalah yang menginginkan semua, dan kita harus melaksanakannya, kataku ringan. Aku tahu kau sedih dengan ucapanku. Dan kau tahu, aku tak berhenti sampai di sini. Persaingan bisnis kita menukik tajam. Kita bersaing tanpa jeda. Kita telah menjadi dua mafia kopi yang memiliki ribuan mata, penciuman yang tajam untuk saling memantau, dan bila perlu menerkam. Kemudian beruntun kau mengeluarkan kopi produk andalanmu, diantaranya kopi Arabica spesial. Kopi ini kau racik khusus dengan campuran creamer dan juga susu. Aku tahu para ibu muda sangat menyukainya, lalu kau kian tak terkendali. Selain Arabica spesial, kau menciptakan Arabica super, kopi yang khusus untuk pria dewasa. Rasanya pahit dan keras. Para penyuka kopi biasanya mencampurnya dengan es batu. Aku menarik napas panjang, melihat kau demikian menggebu untuk membabat habis pelangganku. Tak ada jalan lain selain menciptakan kopi Arabica ekstra. Kopi ini sengaja kubuat dengan harga murah, rasanya tidak terlalu keras, namun cukup wangi dan enak. Sasaranku adalah pekerja kantoran. Maka aku masukkan kopi ini ke berbagai supermarket, mulai dari kelas menengah hingga atas. Arabica ekstra mulai naik daun. Dan untuk mengimbanginya, aku ciptakan pula kopi Arabica biasa yang beraroma sangat wangi, ringan, dan cocok bagi mereka yang belum terbiasa minum kopi. Tampaknya pelangganmu mulai kubabat habis. Ambisi yang menjurus pada ketamakan pribadi akhirnya membuat kau dan aku perlahan-lahan berubah menjadi monster yang menakutkan. Tidak ada lagi belas kasihan membuat kami menjadi manusia utuh dengan hati nurani yang lebih manusiawi. Dan kau menutup hatimu bersama aroma kopi yang membalut setiap degup nafasmu. Kau tidak memberiku kesempatan untuk sedikit menghela napas dan mengeluarkan apa yang dulu pernah kuberikan kepadamu, yaitu rasa cinta. Aku akan merampas semua yang ada padamu, pabrik-pabrikmu, kafe-kafe, dan semua buruh bayaranmu. Akan kubuat kau melarat, miskin semiskin-miskinnya. Katamu geram ketika kau tahu kubuat kopi robusta untuk karyawan pabrik dan penjaga malam. Dan kemarahanmu semakin menggila ketika kau tahu aku membuat kopi yang kuberi nama Wartin. Kopi ini dijual di pasar tradisional dengan bungkusan-bungkusan yang sangat sederhana seperti plastik dan kertas coklat. Kopi Wartin sangat laku karena harganya murah dan dapat dijangkau. Disinilah aku tidak menyadari bahwa kalau beragam kecurangan mulai mengintai, musuh dalam selimut dengan wajah tak terlihat, dan cara kerja yang terorganisir membuatku lengah. Aku tak menyadari itu.
Dan malam itu ketika sinar rembulan mengintip lamat-lamat melalui peraduanku, saat angin berdesir melenakan tidurku, suara berdebum kencang terdengar di pabrik belakang rumahku. Lalu beberapa saat kemudian terdengar teriakan. Para pegawaiku berteriak minta tolong, dan aku berlari keluar dengan celana pendek dan dada telanjang. Ayah dan ibuku entah di mana. Saudara-saudaraku juga tidak aku ketahui di mana keberadaannya. Api, api menjalar seluruh rumah, pertokoan, dan kafeku. Semua ludes tanpa sisa dalam hitungan menit. Mataku berair. Pada saat yang sama, aku memusatkan perhatianku ke arah selatan tempat kau berada. Di sana api juga membumbung. Segera kupacu langkahku ke arah sana, mencarimu di mana saja kau bisa kutemukan. Sungguh aku sangat mencemaskanmu, persetan dengan kopi. Kau adalah segalanya bagiku, dan kau terduduk lesu memandangi abu biji-biji kopi yang tidak bisa lagi diolah. Kita kalah total, sayang. Api sudah merenggut semuanya, bisikku ke telinganya. Semua telah musnah, katamu lemah. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku juga. Api telah menghanguskan segalanya, sahutku. Kulihat wajahmu menghitam penuh jelaga, air mata menghiasi pipimu. Masih kulihat kecantikanmu di situ. Lalu aku memapahmu dan kita menemukan 2 cangkir kopi kusam yang penuh debu. Aku ingin minum kopi, katamu. Aku juga. Maka diiringi senja yang mulai meredup, kita duduk berdua, menyeduh kopi dengan imajinasi yang tersisa. Dalam angan, kita merasa menyeduh kopi dengan air yang mendidih. Setelah itu kita mendiamkannya selama 10 menit hingga ampasnya turun dan aroma kopi tidak hilang. Lalu kau mendekatkan cangkir itu padaku. Katamu, minumlah. Aku pun demikian. Kuhapus pipimu yang berwarna dadu kehitaman. Mau kuhembuskan aroma kopi ini ke hidungmu? Tanyaku. Kau mengangguk. Aku kemudian meremas jemarimu dan kau berkata, aku menerima lamaranmu. Mari kita bersama membangun kerajaan kopi kita kembali. Kukecup punggung tanganmu. Ucapan inilah yang kutunggu. Aroma kopi robusta perlahan-lahan menukik, memasuki lubang hidungku, dan kau tertidur di pangkuanku. Demikian pembacaan cerpen yang sudah kalian dengarkan, dan berarti kita sudah ada 2 cerpen. Yang pertama kemarin adalah tentang kelelawar kematian, dan yang kedua ini cerita tentang sebuah kopi. Dan dari 2 cerita ini kita akan melakukan pembandingan, menganalisis ceritanya. Apa yang kuat pada cerita ini dan apa yang kuat pada cerita kelelawar kematian minggu lalu. Yang jelasnya tugas ini nanti akan saya kemas dalam bentuk Google Form dan kalian silakan mengisi sesuai dengan kemampuan. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.